Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ikhwah azri wa'azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, di siang ini kita melanjutkan kembali kajian rutin kita. Kita bacakan tentang makarimul akhlak, kemuliaan akhlak, yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di dalam bab yang selanjutnya terkait tentang gambaran atau contoh kemuliaan akhlak, dia mengatakan wa min makarimil akhlaqi aidan, dan diantara yang termasuk kemuliaan akhlak juga yaitu tarkul fakhri wal khuyala'i wal baghi wal istitalati alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqqin. Di antara kemuliaan akhlak yaitu tarkul fakhr, meninggalkan sifat fakhr, yaitu bangga diri, membanggakan diri. Wal khuyala, atau sifat sombong. Wal baghi, atau sifat melampaui batas atau aniaya. Wal istitalati alal khalq, dan merasa lebih tinggi daripada makhluk lain, daripada orang lain. Bihaqqin atau bighairi haqqin, dengan sebab yang benar ataupun tidak benar. Ayat ikhwah azani wa asallah, yang disebutkan oleh beliau adalah sifat-sifat yang tidak bagus, sifat yang tidak baik. Maka sifat baiknya adalah meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Beliau sedikit menjelaskan satu persatu secara singkat di sini terkait dengan nama-nama yang kita sebutkan tadi. Beliau katakan fal fakhru bil qaul, makna daripada fakhr, membanggakan diri atau bangga terhadap dirinya, itu bil qaul, artinya dia menunjukkan kebanggaan dirinya itu dengan ucapan, mengatakan saya ini, saya itu, membanggakan dirinya dengan ucapan, maka istilahnya dengan fakhr. Wal khuyala, adapun sombong, itu bil fi'li, dengan perbuatan. Kadang ada orang yang dia itu menampakkan kesombongannya tidak dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Itu namanya khuyala. Kalau tadi dengan ucapan, fakhr. Wal baghi, adapun baghiyun, itu adalah al-udwan, yaitu melampaui batas atau aniaya. Wal istitalah, adapun istitalah adalah at-tarafu wal isti'la, yaitu merasa lebih tinggi, merasa naik, merasa lebih tinggi, atau bisa dikatakan merasa lebih tinggi harga dirinya atau martabatnya dibandingkan dengan yang lainnya. Maka beliau katakan fal insanu manhiyun, maka manusia, apalagi kaum muslimin, mereka terlarang
ayyatafakhara ala ghairi, terlarang untuk membanggakan dirinya terhadap yang lain. Biqauli, dengan perkataan fayaqul, dia mengatakan ana al-alim, ana al-alim, aku ini orang pintar loh, aku ini orang alim. Ini namanya fakhar. Ketika dia mengatakan ana alim, aku orang yang punya ilmu, aku ini orang pintar. Ini sombong dalam istilah fakhar. Ana al-ghani, aku orang kaya. Ketika dia mengatakan aku orang kaya, maknanya dia menyombongkan kekayaannya. Ana syuja', aku ini seorang pemberani, ini seorang pahlawan, seorang pemberani. Maka perkataan-perkataan ini namanya fakhar. Nah, ketika sampai di dalam perkataan itu saja, maka itu kategorinya sampai fakhar, yaitu sombong dari sisi ucapan. Wa in zada ala dzalik, kalau misalkan kesombongannya itu, kebanggaan dirinya itu ditambah, ayyastatila alal akharin, dengan cara apa menambahnya? Yaitu dengan menyombongkan dirinya dibandingkan dengan yang lain. Wa yaqul, dan dia mengatakan madza antum indi, madza antum indi, artinya apa? Bahwasanya kamu ini apa dibandingkan dengan aku. Jadi dia mulai membandingkan orang lain dengan dirinya. Ini namanya istitalah. Fa yakunu hadza fihi baghyun wastitalatun 'alal khalq. Maka ini orang yang melampaui batas dan dia merasa lebih tinggi harga dirinya atau martabatnya dibandingkan orang lain. Biasanya para jamaah, orang ketika dia punya sifat yang namanya sombong secara umum ini biasanya masuk semuanya. Apakah itu fakhar, apakah itu khuyala, apakah itu baghyun, apakah itu istitalah, biasanya masuk. Cuma di sini beliau membedakan, menjelaskan ketika mungkin semua sifat itu tidak dimiliki oleh seseorang, hanya dia ngomong tok, ya, perbuatannya nggak terlalu kelihatan, kemudian tidak berlebih dalam perkataan, tapi tetap dia salah. Nah, maka di sini dibedakan oleh beliau bahwasanya kalau itu berupa ucapan yang membanggakan diri saja, itu namanya fakhr. Tapi kalau dengan membanggakan dirinya kemudian merendahkan yang lain, dia merasa tinggi, itu namanya istitalah. Adapun khuyala, adapun sombong, takunu bil af'al, itu dilakukan dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Beliau katakan ya takhayalu fi misyatih. Orang yang dia itu khuyala, sombong, maka bisa jadi dia itu sombongnya diberupakan dengan cara jalannya, dengan cara berjalan. Wa fi wajhih, atau menampakkan raut muka yang sombong. Ya, menampakkan raut muka yang sombong. Wa fi raf'i ra'sih, atau mengangkat kepala, ndangak bahasa Jawanya. Wa rukbatihi, dan juga lehernya sekaligus, ya. Idza masya, ketika dia berjalan. Kita lihat para jamaah, kalau ada orang yang dia itu jalannya, bahasa kita petanteng, petantang, petenteng begitu, tangannya dilebarkan, kepalanya diangkat, dadanya dibusungkan, ya ini khuyala dengan perbuatannya. Meskipun dia tidak ngomong apa-apa, tapi cara jalannya, tangannya dilebarkan, dadanya dibusungkan, kepalanya diangkat, ya. Maka ini namanya khuyala, sombong dari sisi perbuatan. Bahkan disifatkan oleh beliau ka'annahu wasala ilas sama, seakan-akan ketika dia mengangkat kepalanya sampai ke langit, artinya ndangak terus. Ada pewayangan namanya siapa itu? Naruto, ya. Nggak tahu itu karena sombong atau karena nggak bisa diinclude ini, ya. Maka misalkan orang yang sombong itu biasanya mengangkat kepalanya begini. Ini dari sisi perbuatan. Wallahu azza wa jalla wa bihi min hadafil. Dan Allah itu
tidak suka, Allah itu membenci dengan perbuatan yang semacam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Isra ayat 37, "Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Yang artinya bahwasanya wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini maraha, dengan cara yang sombong. Dengan cara yang sombong. Kesombongan yang dibuat oleh manusia dengan cara berjalan ini, innaka lan tahriqal ardo, maka meskipun kamu sombong, kamu berjalannya dengan mendongak tadi itu, yaitu mengangkat kepala dan kemudian petanteng, ya, tangannya direnggangkan, dadanya dibosongkan, sesungguhnya hal itu tidak pernah sekali-kali dapat menembus bumi. Kamu tidak akan bisa untuk menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, kamu juga tidak akan sampai setinggi gunung. Makanya tadi dikatakan seakan-akan kepalanya ke langit, seakan-akan itu tinggi melebihi gunung. Dia nggak akan pernah setinggi gunung, itu tidak akan pernah. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara jalan kita para jamaah adalah dengan cara jalan tawadhu, yaitu dengan bagaimanakah ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Maka beliau katakan di sini fal wajib, maka sudah menjadi kewajiban antakuna mutawadian, engkau menjadi seorang yang tawadhu, orang yang memiliki rasa rendah hati, terutama di dalam masalah perbuatan, bil qauli wal fi'l, baik di dalam masalah ucapan ataupun masalah perbuatan. Maka kalau masalah ucapan, jangan suka membanggakan diri, namanya anania, egois. Ya, kalau ada orang bicara begini dan begitu, dia selalu mengatakan kalau saya begini, saya begini, saya begini. Ya, itu. Jadi apa-apa itu seakan-akan dia menguasai. Ya, dia menguasai dan dia merasa pintar di dalam masalah hal itu, tidak mau kalah dengan yang lainnya. Fil atau dalam masalah perbuatan, maka hendaklah kita tawadhu. Kalau jalan tadi ya dengan ghaddul basar, dengan menundukkan pandangan. La tuthni ala nafsik, kamu jangan memuji atau menyanjung dirimu bisifatikal hamidah, dengan sifat-sifatmu yang mulia, sifatmu yang terpuji. Alhamdulillah kalau kita memiliki sifat yang terpuji, tapi jangan menyanjung diri kita sendiri, apalagi minta disanjung oleh orang lain. Maka dikatakan oleh beliau ini, menyanjung diri sendiri aja tidak diperkenankan. Jangan menyanjung diri sendiri, karena itu akan berdampak, berefek, berakibat. Ketika kita merasa diri kita orang yang baik, maka kita akan menganggap orang lain tidak sebaik kita. Itu sudah sesuatu yang merendahkan orang lain, meskipun orang lain tidak tahu. Itu madorotnya pada diri kita. Namun boleh berikan catatan, illa, kecuali haitsu da'atid darurah abil hajah ila dzalik, kecuali kalau memang ada kepentingan yang mendesak atau ada kebutuhan untuk menunjukkan sifat terpuji kita atau kemampuan kita. Ini berdasarkan binukil kaqauli Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, seperti perkataan Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, lau a'lamu ahadan huwa a'lamu minni bi kitabillah tablughuhul ibil la raqibtu ilaih. Lau a'lamu ahadan, kalau sekiranya aku mengetahui seseorang, huwa a'lamu minni, dia lebih alim, dia lebih mengetahui daripada aku. Nah, ini seakan-akan beliau mengatakan bahwasanya aku ini paling alim, yang lain tidak ada yang alim, seakan-akan demikian. Ya, karena perkataannya lau a'lamu ahdan huwa a'lamu minni. Dalam masalah apa? Bi kitabillah, dalam masalah kitab Allah, dalam masalah Al-Qur'an. Namun yang beliau teruskan tidak hanya sampai di situ. Tablughul ibil, kalau ada orang yang dia itu lebih paham, lebih tahu daripada aku tentang Al-Qur'an, dan dia tempatnya bisa dijangkau dengan ibil, dengan onta, la raqibtu ilaih,
niscaya akan temui dia, akan menemui dia. Nah, ayyuhal azani wa azakumullah. Perkataan beliau ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya fa innahu radhiyallahu anhu. Sudah jelas diketahui bahwasanya beliau adalah salah seorang sahabat yang Allah ridhai, radhiyallahu anhu wa radwan. Qasdu bidzalika, maksud daripada perkataan beliau amroin, itu ada dua alasan atau dua tujuan. Al-awwal, yang pertama adalah hassun nasi ala ta'allumi kitabillahi ta'ala. Beliau mengatakan dengan perkataan, kalau ada orang lain yang lebih alim daripada aku, maka aku akan datangi dia. Tapi dalam masalah apa? Bi kitabillah, dalam masalah Al-Quran. Makanya berarti dorongan pada manusia untuk mempelajari Al-Quran kepada orang yang lebih ahli padanya. Meskipun ada orang yang mengatakan dirinya ahli, tapi kalau yang lebih ahli dia akan belajar ke sana. Jadi tidak mencukupkan dengan dirinya sendiri. Apatah lagi kalau kita belum ahli, wajib para jamaah untuk belajar Al-Quran. Watsani, yang kedua, da'watum litalaqi anhu, yaitu dakwah, mengajak mereka untuk litalaqi, mengambil ilmu secara langsung. Mengambil ilmu secara langsung, jadi tidak melalui perantara. Mendatangi gurunya, mendatangi ustadznya, mendatangi syekhnya langsung. Ya, jadi kajian dengan live, dengan langsung ada gurunya. Bukan seperti online atau kita mendengarkan YouTube dan yang lainnya, tidak. Tapi datang kepada gurunya secara langsung. Sehingga beliau katakan, kalau memang ada yang lebih alim dari aku akan datangi dia. Ya, tidak menyuruh sahabat yang lain atau bawahannya untuk coba tanyakan ke dia begini dan tidak. Ingin didatangi sendiri. Ini menunjukkan bagaimanakah ketawaduan beliau, kalau memang ada yang lebih alim akan didatanginya. Maka dari itu ya ikhwah azani wa azakumullah, sifat terpuji itu pada asalnya tidak perlu disampaikan ke banyak orang. Tapi ketika ada hajah, ada kebutuhan, maka kemudian menyampaikannya bukan karena kesombongan. Menyampaikannya karena kesombongan, tapi memang karena itu tadi dikatakan memang ada kebutuhan, ada hajat. Maka kesimpulan yang beliau sebutkan di sini, wal insanu dzus sifatil hamidah, maka manusia yang mereka memiliki sifat yang terpuji, la yadunu annan nasa tahfi alaihim hisalahu abadan. Kalau orang sudah punya sifat-sifat terpuji itu, maka selamanya dia tidak akan mengira bahwa orang lain tidak mengetahui sifat tersebut. Kita tidak perlu memberitahukan pada orang lain. Kalau kita punya kebaikan, orang itu akan tahu sendiri. Sebagaimana kita akan mengetahui sifat-sifat orang lain. Oh, si fulan dia begini, si fulan begitu. Meskipun kita tidak pernah ngobrol, tidak pernah bicara, tapi tahu bagaimanakah perilakunya dan yang lainnya. Sawa'un dzakara linnas am lam yadhkurha. Sama saja apakah kita sebutkan kebaikan kita atau tidak, orang akan mengetahui. Dan catatan dari beliau, bahkan inna rajula, jika seseorang idza sara yu'addidu sifatul hamidah amaman nas, kalau seseorang itu menyebutkan sifat kebaikannya di hadapan manusia, apalagi berkali-kali, ya, dia merasa senang dengan sifat baiknya dan ditampak-tampakkan dan ditunjukkan. Apa yang terjadi? Saqata min ayunihim, maka justru dia akan menjadi orang yang rendah, bukan orang yang mulia. Karena apa? Ya, bahasa kita suka pamer. Ya, baca roda orang, saya itu loh orangnya bisa begini, bisa begitu, ya. Gampang bagi saya begini dan begitu. Ya, saya itu bisa ini dan itu. Orang ini malah meremehkan semacam itu. Nah, ini orang yang sok pamer, orang sombong dan lainnya. Fahdar hadal amr, maka hati-hati terhadap perkara ini. Sehingga kalau kita memiliki sifat-sifat baik para jamaah, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang pertama. Kemudian jangan ditampak-tampakkan. Kita tidak perlu nampakkan, orang sudah tahu. Ya, orang akan
mengetahuinya. Dan kita tidak perlu menanyakan apakah kamu tahu sifat baik saya, tidak perlu, karena terserah orang menilai itu bagaimana. Ada di dalam pembahasan masalah kitab Az-Zuhud, masalah zuhud itu, di antara makna zuhud adalah seseorang ketika melakukan amalan kebaikan, amalan yang hak, entah dia itu dipuji orang atau dicela orang, tidak peduli, sama saja. Ini orang zuhud. Karena yang diharapkan bukan pujian orang, yang ditakuti bukan celaan orang, tapi diinginkan adalah ridho Allah, adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah selanjutnya akan kita bacakan di pertemuan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.